Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share materi pembelajaran ekonomi bisnis SMK kelas 10 dengan judul materi pasar monopolistik. Ada 5 poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian pasar monopolistik. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopolistik. Yang ketiga, kelebihan pasar monopolistik. Yang keempat, kelemahan pasar monopolistik. Yang kelima, contoh pasar monopolistik. Berikut penjelasannya. Pasar monopolistik dapat diartikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan produk berbeda corak atau diferensiasi produk. Pasar monopolistik berada di antara dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat yang dimiliki oleh pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna juga ada pada pasar monopolistik. Pasar monopolistik juga dapat diartikan sebagai suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Berikut ciri-ciri pasar monopolistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Nah, pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya, namun tetap tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Ciri yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Pada pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama tetapi memiliki perbedaan pada segi pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen tentunya akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat, tetapi bukan dijadikan sebagai pengganti yang sempurna. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Yang keempat, produsen dengan mudah dapat keluar atau masuk ke dalam pasar. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai dengan kebutuhannya. Jika di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungannya menjadi lebih tinggi. Tetapi ketika produsen dalam jumlah yang banyak, tentu keuntungannya akan menjadi lebih berkurang. Yang kelima, pihak produsen harus banyak melakukan promosi melalui iklan. Karena dengan adanya banyak iklan yang dilakukan oleh produsen dalam menawarkan keunggulan produknya melalui iklan, maka diharapkan dapat membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijualnya. Adapun kelebihan dari pasar monopolistik antara lain, yang pertama, memberikan kepuasan lebih kepada pembeli atau konsumen karena adanya persaingan yang dilakukan oleh penjual. Yang kedua, pembeli dapat dengan bebas memilih karena banyak bentuk pilihan yang ditawarkan oleh banyak penjual. Kemudian yang ketiga, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam melakukan inovasi membuat produk yang berkualitas. Adapun kelemahan dari pasar monopolistik antara lain, yang pertama mempunyai persaingan yang sangat ketat baik dari sisi harga, kualitas maupun pelayanan. Yang kedua, membutuhkan modal yang cukup besar baik itu pada biaya operasional, biaya produksi dan juga biaya pemasarannya. Yang ketiga,
diharuskan melakukan inovasi bagi produsen untuk menghasilkan produk yang berbeda, berkualitas, dan diminati oleh pasar. Kemudian selanjutnya, kurangnya efisiensi perusahaan kecil dapat menyebabkan harga barang yang dibayarkan konsumen masih kecil. Selanjutnya, dapat menimbulkan terjadinya pemborosan biaya produksi. Selanjutnya, contoh pasar monopolistik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti produk-produk yang dijual di supermarket, misalnya produk sepatu, sampo, kemudian air mineral, mie instan, terigu, dan lain-lain sebagainya yang memiliki merek, desain, keunikan, dan kualitas yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga konsumen dapat memilih sebuah produk sesuai dengan harga, kualitas, dan uang yang dimilikinya. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai pasar monopolistik pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.